Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang ayat jurnal penyesuaian dan neraca laju. Mari kita simak videonya. Nah, di sini kita sudah mempunyai soal nih. Bisa dilihat dengan jelas data keuangan untuk neraca saldo per 31 Desember 2018 PT Abadi Jaya adalah sebagai berikut. Ini datanya, ini merupakan neraca saldonya. Nah, tanpa menunggu waktu lama, langsung aja nih kita kerjakan AJP-nya terlebih dahulu. Soal yang pertama, Porsche asuransi untuk mesin pabrik selama 2 tahun, asuransi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dibayar per 1 Januari 2018. Nah, di sini kan sudah dijelaskan asuransi pabrik selama 2 tahun, asuransi sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, tapi baru dibayar per 1 Januari 2018. Artinya masih setengahnya. Kita lihat perhitungannya. Sini, asuransi mesin pabrik, jadi setengah dikali 48.000. 48.000 itu dari mana sih? Kita lihat di neraca saldonya. Nih, dari Porsche asuransi sebesar 48.000. Nah, kita kaliin aja setengah kali 48.000 sama dengan 24.000. Nah, jadi di jurnalnya, di AJP-nya yaitu biaya asuransi mesin pabrik pada Porsche asuransi sebesar 24.000 debit dan 24.000 juga di kredit. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. BTKTL yang belum dibayarkan 40.000. Nah, dari sini aja sudah jelas belum dibayarkan. Artinya kalau sesuatu yang belum dibayarkan tandanya menjadi hutang. Hutang bertambah di kredit. Hutang bertambah di kredit. Nah, jadi langsung aja kita nggak perlu nyari lagi, angkanya sudah ketahuan di sini. Jadi langsung aja BTKTL pada hutang BTKTL. BTKTL itu apa sih? BTKTL itu biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, langsung aja kita tulis di sini 40.000. Ini juga 40.000. Lanjut ke soal nomor 3. Sewa gedung untuk beban pabrik 80% dan beban kantor 20%. Nah, di sini kita lihat dari neraca saldonya dulu. Di sini kan tidak ketahuan jelas berapa angka untuk sewa gedung pabrik dan gedung kantor. Jadi di sini cuma hanya dijelaskan biaya sewa gedung 400.000. Nah, jadi kita hitung-hitung lagi. Biaya sewa gedung pabrik kan 80%. 80%. Kita hitung 80% dikali 400.000 tadi, jadi kan 320.000. Nah, di sini biaya sewa gedung kantornya sebesar 20%. Kita hitung lagi 20% kali 400.000 sama dengan 80.000. Nah, kalau ini berdua dijumlahin hasilnya sama dengan 400.000. Nah, langsung aja kita tulis di AJP-nya. Biaya sewa gedung pabrik itu 320.000. Sedangkan biaya sewa gedung kantor 80.000. Nah, di kreditnya kita tulis biaya sewa gedung sebesar 400.000. Lanjut ke soal nomor 4. Mesin pabrik disusutkan 10% per tahun tanpa nilai residu. Nah, tanpa nilai residu artinya kita hanya menghitung tahun ini saja sebesar 10%. Kita lihat dulu nih di neraca saldonya, mesin pabrik itu berapa sih? Nah, ini mesin pabrik itu 1 juta dan disusutkan 10%. Nah, kita hitung dulu 10% kali 1 juta yaitu 100.000. Nah, langsung aja kita tulis biaya penyusutan akun mesin pabrik 100.000 dan di kredit ya akumulasi penyusutan mesin pabrik sebesar 100.000. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5.
Soal nomor 5 ini nggak jauh beda dari soal nomor 4, yaitu perabot disusutkan 5% per tahun. Nah, kita lihat dulu nih perabot di sini di neraca saldonya. Perabot kantor 200.000. Nah, disusutkan sebesar 5%. Kita hitung dulu. Perabotan kantor 5% kali 200.000 sama dengan 10.000. Nah, langsung aja kita tulis di sini. Biaya penyusutan perabotan kantor pada akumulasi penyusutan perabot kantor berapa? 10.000. Di kreditnya juga kita tulis 10.000. Nah, kita lanjut ke nomor 6. Persediaan 31 Desember 2018. Nah, persediaan bahan baku. Kita hitung dulu nih. Persediaan bahan baku kita. Persediaan bahan baku kita. Yang namanya persediaan, nih, persediaan awal kita. Di sini kita lihat di neraca saldo. Yaitu pembelian bahan baku 1.500.000. Langsung aja kita tulis di sini. Pembelian bahan baku sebesar 1.500.000. Nah, termasuk jadi persediaan yang namanya kita beli, pasti persediaan kita nambah dong. Nah, jadi kita tulis sini persediaan bahan baku pada pembelian bahan baku sebesar 1.500.000. Ini juga. Nah, kalau udah itu, kita hitung BOP-nya. Biaya overhead pabriknya itu dari mana? Kita cari dulu nih. Kita ambil dari BTKTL sebesar 400.000. 400.000. Terus biaya bahan penolong. Pemakaian bahan penolong besar 100.000. Tulis di sini 100.000. Lalu BOP lain-lain 100.000. Tulis lagi 100.000. Lalu biaya asuransi mesin pabrik. Kita lihat dari mana? Kita lihat AJP yang atas. Nih. Biaya asuransi mesin pabrik 24.000. Kita catat di sini 24.000. Lalu biaya sewa gedung pabrik, kita lihat lagi. Gedung pabrik 320.000. 320.000. Nah, biaya penyusutan mesin pabrik. Ini kita lihat 100.000, kita catat juga. Nah, biaya overhead berapa sih? Kita jumlahin. Kita jumlahin hasil ini sama dengan kita tipu nih sini 24.000. Yang ini 400. Nah, BTKTR ini jumlah dari sini 400.000 ditambah dari sini. Nah, BTKTR kita jadi total ada 440.000. Nah, jadi hasilnya sama dengan 1.084.000. Lanjut, kita ke persediaan bahan dalam proses. Gimana caranya? Kita lihat di sini. Persediaan bahan baku. Sini persediaan bahan baku awal. Kita lihat di sini bahan baku awal sebesar 120.000. Nah, ini pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku sebesar
1.500.000. Kita total dulu, itu hasilnya 1.620.000. Nah, kita lihat lagi di soal. Persediaan BB akhir itu ada berapa? 50.000. Nah, kita kurangin. Ini dikurang ini sama dengan 1.570.000. Jadi di AJP-nya persediaan BDP ada 1.570.000 pada persediaan bahan baku sebesar 1.570.000. Lalu persediaan BDP kita cari lagi. Kita lihat di biaya BTKL, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1 juta. Langsung aja kita tulis sini 1 juta. Nah, baru di sini kita lihat persediaan BDP, bahan dalam proses, pada BOP. Kenapa bisa gitu? Kita cari angkanya. Perhitungannya seperti ini. Peralat, jadi persediaan BDP ini langsung kita ambil dari BOP sini. Angka dari sini langsung kita taruh sini. Pada BOP 1.084.000. Nah, baru sini persediaan barang jadi. Ini ada perhitungannya, kita lihat sini. Persediaan BDP awal. Kita lihat persediaan BDP awal ada 80.000, kita tulis sini. Nah, pemakaiannya di soal sebelum ini ada nih 1.500.000, kita masukin taruh sini. Nah, biaya TKL-nya di sini biayanya sebesar 1 juta. Kita tulis juga di sini. BOP-nya yang tadi, nih, kita BOP-nya di sini, kita jumlah juga. Taruh di sini kita jumlah. Kita jumlah, baru kita lihat soal persediaan BDP akhirnya berapa? 60.000. Kita cek dikurangin. Hasil ini dikurangin sama ini sama dengan 3.674.000. Nah, kita tulis di sini 3.674.000. Persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses 3.674.000. Nah, yang terakhir kita harus hitung HPP-nya. Gimana sih cara hitung HPP-nya? Kita lihat di sini. Persediaan barang jadi awal. Kita lihat di soal. Persediaan barang jadi awal 200.000, kita tulis di sini. Nah, barang jadi kan tadi sudah ketahuan angkanya berapa? 3.674.000. Kita tambah sama persediaan barang jadi awal. Nah, setelah itu kita kurang dengan lihat di soal persediaan akhirnya itu ada berapa? Tinggal berapa? 100.000. Kita kurang ini ditambah ini dikurang ini sama dengan 3.774.000. Kita langsung aja tulis di sini 3.774.000. Kreditnya juga sama 3.774.000. Nah, kalau udah kayak gini kita pastiin sini balance. Rumusnya apa? Dengan sum kita blok aja nih dari atas sini sampai sini, enter. Nah, untuk biar ininya sama, kita cari yang celah terkecil, kita tinggal tarik ke sini, jadi sama, rumusnya sama, tapi dia bisa berpindah untuk menghitung yang di sini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke neraca lajurnya. Di sini gampang banget teman-teman. Ada 5 kolom. Hampir sama kayak jurnal Kadagang, tapi di sini agak berbeda. Jadi di sini kita langsung aja, akunnya sudah tersedia di sini. Nah,
kita tinggal neraca saldo, kita tinggal masukin yang ada di soal tadi. Ini kita masukin angka-angka yang ada di sini, kita masukin semua. Kalau sudah, kita lanjut ngerjain yang AJP-nya. Kita masukin angka yang tadi udah kita kerjakan AJP-nya. Angka-angka yang ada di sini kita pindahkan ke neraca ledger di sini. Kalau semuanya sudah dipindahkan, nah kita lanjut ke neraca setelah disesuaikan. Gimana cara ngerjainnya nih? Nih, di sini saya kasih rumus gampang banget. Jadi, cara ngerjain ini tuh penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dan AJP. Untungnya kita mengerjakan dalam Excel. Ini sangat mudah sekali. Kita nggak perlu ngetik manual atau gimana caranya. Kita hanya menggunakan rumus. Misal, kita cari yang debit dulu. Sama dengan kita ambil yang ini, debit neraca saldo. Kita plus, ambil debit AJP, kita kasih kurang, ambil kredit neraca saldo, dikurang lagi kredit AJP. Untuk yang kredit kita balik, sama dengan ambil kredit neraca saldo ditambah kredit AJP dikurang debit neraca saldo dikurang debit AJP. Lalu ini dua-duanya kita blok, kita ambil ujung terkecil, kita tarik ke bawah sampai sini. Nah, gampang banget kan? Sampai sini caranya, yaitu untuk yang lambang ada kurungnya kita hapus. Itu tandanya bukan milik mereka. Tuh, kita hapus, kita hapus, hapus. Kenapa ini strip aja? Itu tandanya kalau ini dikurang ini, hasil penjumlahan ini mereka semua itu hasilnya 0, makanya di sini strip. Jadi di sini kita hapus saja, dan di sini juga kita hapus. Maka di sini hasilnya akan balance. Jadi seperti itu teman-teman. Gampang banget kan ngerjainnya, nggak perlu ribet. Ini hanya berlaku untuk di Excel. Kalau di yang lain mungkin kurang bisa, lagi manual, capek. Nah, kita lanjut ke laba rugi. Gimana sih cara ngerjain laba rugi? Untuk laba rugi itu kita tinggal memasukkan angka-angka dari neraca saldo setelah disesuaikan, mulai dari akun penjualan. Kita lihat di sini akun penjualan. Akun penjualan di sini ya. Berarti kita mulai dari sini. Ini juga gampang banget. Kita cuma butuh rumusnya seperti ini kalau di debit. Sama dengan kita klik debit yang ada di neraca saldo sejajar. Enter. Sama halnya dengan kredit, kita juga cuma memindai enter. Kita blok dua-duanya, tarik ke bawah. Nah, kita lihat hasilnya. Kita lihat kan hasilnya di sini. Kita hapus dulu. Di sini kita lihat. Kenapa kok nggak balance sih? Nah, ini di sini kita yang harus ngebalance ini. Gimana caranya biar bisa balance? Caranya seperti ini teman-teman. Kita lihat angka yang terbesar. Angka yang terbesar di sini yaitu 4.064.000. Sedangkan di sini 4 juta. Jadi kita tulis rumusnya di sini. Sama dengan 4.064.000 dikurang 4 juta. Enter. 64.000. Jadi jika kita sini hasilnya tambah, maka di sini hasilnya balance.
Gampang banget kan teman-teman ngerjainnya. Jadi enak yang ngerjain pakai Excel itu seperti ini. Kita nggak perlu ngitung manual, ngitung pakai kalkulator segala macam, pakai tangan, pakai jari. Kita nggak perlu. Jadi kita cuma harus tahu rumusnya aja. Kita harus tahu rumusnya aja. Kalau rumusnya udah tahu, kita bakalan gampang banget ngerjainnya. Nah, kita lanjut ke neraca. Sini juga gampang banget, rumusnya sama. Ini sama dengan kita di sini nih. Kita enter yang kredit juga. Kita enter. Jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini kita hanya sampai akun laba ditahan. Nah, sampai sini. Nah, ini kita hapusin dulu. Kita hapus. Kalau neraca itu dari akun kas sampai laba ditahan, itu akun nomor 1 sampai akun nomor 3. Tidak salah. Nah, di sini kan kita lihat lagi hasilnya. Nggak balance juga kan? Nah, ini akan balance ketika kita cari dulu nih yang paling besar. 1.598.000 lebih besar dari 1.534.000. Nah, di sini kita tambahkan dari yang terkecil sama dengan 1.598.000 dikurang 1.534.000. Nah, ini dengan ini harus sama, nggak boleh beda. Kalau beda tandanya kita ada yang salah mengerjakan dari awal. Nah, ini tinggal kita jumlahkan juga lagi. Nah, hasilnya segini. Kalau kita ratakan, hasilnya bakal balance. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya enak banget kalau ngerjain pakai Excel tuh, gampang. Jadi kita cuma harus tahu rumusnya. Kita nggak perlu ngetik manual segala macam. Yang penting kita tahu rumusnya aja. Kalau Excel itu, udah kita bakalan lancar banget. Makanya Excel ini itu merupakan keuntungan banget bagi seorang akuntan. Banget pokoknya. Seorang akuntan nggak bisa pakai Excel, itu percuma banget, sayang. Ya walaupun dia jago banget dalam hal akuntansi, mau manual, di saat manual, tapi harusnya dia lebih bisa mengerti dalam Excel ini, karena ini membantu banget teman-teman. Hasilnya bakalan akurat daripada kita ngitung dengan menggunakan kalkulator. Bisa aja di kalkulator kita kekurangan 0, bisa nggak jadi balance kalau kita kekurangan 0. Tapi kalau di sini kita bakalan tahu kesalahan kita di mana, dan kita juga bakalan langsung tahu hasilnya tanpa kita perlu repot lagi ngitung pakai kalkulator, pakai jari, pakai tangan, jam tangan temen. Itu kita nggak akan repot lagi kalau pakai Excel. Jadi tips and triknya sudah saya kasih di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Di sini ada pesan dari Joker. Orang jahat terlahir dari orang baik yang presentasi tapi ditanyain dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.